Anda membutuhkan lawyer, apalagi yang bisa berbahasa Indonesia di Australia. Hubungi Integrity Lawyers. Karena Profesor Dani Indrayana Senior partnernya punya izin praktek bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Australia. Jadi urusan hukum Anda di Indonesia dan Australia bisa ditangani. Punya persoalan keimigrasian untuk sekolah, bekerja, berbisnis atau menjadi penduduk tetap, mau beli properti, mau membuat atau membeli perusahaan, punya masalah keluarga, waris, perceraian, ada persoalan-persoalan pidana, atau bisa juga mendapat kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, dan lain-lain. Bisa ditangani oleh Integrity Lawyers dengan profesional dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Segera kontak Integrity Lawyers. www.integritylawfirms.com. Alhamdulillah, setelah menjadi satu-satunya law firm Indonesia yang membuka kantor di Melbourne, Australia, kami juga membuka kantor di Sydney. Mohon doa dan dukungannya terus untuk Integrity Lawyers. Salam integritas. Apa itu Integrity Lawyers? Integrity adalah satu-satunya law firm Indonesia yang berizin praktik di Australia. Kantor kami selain di Jakarta ada di Melbourne dan Sydney. Kami menangani masalah-masalah keimigrasian. Ingin jadi permanent resident, berbisnis, belajar, bekerja di Australia, tentu bisa menghubungi kami. Kami juga membantu masalah-masalah keluarga, cerai, hak asuh anak, pembagian harta bunuh gini, penjual belian properti atau bisnis, membuat kontrak dan perjanjian. Kami juga ikut menangani soal pembuatan surat wasiat, pembagian harta waris. Kami bahkan pernah menangani kasus-kasus pidana, kecelakaan kerja, dan kecelakaan lalu lintas. Ingin lebih jauh mengetahui tentang integrity, silakan kunjungi website kami www.integritylawfirms.com. Anda ingin punya rumah, apartemen, properti di Australia, atau ingin punya bisnis di Australia? Bagaimana caranya? Mudah, asal menghubungi kantor hukum yang tepat. Hubungi Integrity Lawyers, satu-satunya law firm Indonesia yang berpraktik di Australia dengan kantor di Jakarta, Sydney, dan Melbourne. Lebih jauh tentang kami, kunjungi website www.integritylawfirms.com. Anda ingin menjadi penduduk tetap Australia dengan berbagai fasilitasnya, jaminan kesehatan, jaminan kerja, kualitas hidup, fasilitas publik yang one of the best di dunia. Bagaimana cara mendapatkannya? Melalui jalur keluarga, bisnis, jalur kerja, minat dan bakat, bahkan pencari suaka. Hubungi Integrity Lawyers, satu-satunya law firm Indonesia yang berpraktik di Australia, berkantor di Jakarta, Melbourne, dan Sydney. Website kami www.integritylawfirms.com. Anda ingin bekerja, mencari cuan, bermigrasi ke Australia. Bagaimana mengurus visanya? Menjadi penduduk tetap, belajar, bekerja, berbisnis di Australia. Hubungi lawyer-lawyer handal di Integrity Lawyers. Kami satu-satunya law firm Indonesia yang berizin praktek di Australia, berkantor di Jakarta, Sydney, dan Melbourne, dan berpengalaman mengurus soal-soal keimigrasian. Lebih jauh ingin mengenal Integrity Lawyers? Kunjungi website kami www.integritylawfirms.com. Bagaimana cara membuat perjanjian berdasarkan hukum Australia, kontrak bisnis, kontrak kerja, dan berbagai perjanjian lainnya? Hubungi Integrity Lawyers, satu-satunya law firm Indonesia yang berizin praktik di Australia. Kantor kami selain Jakarta ada di Melbourne dan Sydney. Kontrak Anda bisa dengan mudah kami buatkan dan sesuai dengan kepentingan bisnis Anda. Lebih jauh tentang Integrity Lawyers, kunjungi website kami di www.integritylawfirms.com. Anda bingung setelah WHV kemana untuk menjadi PR? Apakah apply visa student? Jangan takut, hubungi Integrity Lawyers. Anda ingin beli properti, rumah, apartemen, atau bisnis di Australia, itu namanya conveyancing. Hubungi kami Integrity Lawyers. Anda punya masalah keluarga di Australia, bingung bagaimana memproses cerai, apakah ada persoalan dengan hak asuh anak,
atau juga pembagian harta gonok gini. Nah, hubungi saja Integrity Lawyers. Terlanjur apply visa protection dan kemudian ditolak pula, bingung mau ngapain? Bagaimana proses bandingnya? Hubungi Integrity Lawyers. Bingung bagaimana caranya menjadi PR, penduduk tetap di Australia, misalnya lewat pasangan? Nah, jangan khawatir. Hubungi Integrity Lawyers. Satu-satunya law firm Indonesia yang berkantor juga dan berpraktek di Australia. Kantornya ada di Melbourne, Sydney, selain Jakarta. Lebih lanjut, hubungi website kami di www.integritylawfirms.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di webinar Integrity Lawyers, webinar yang kami adakan secara rutin setiap bulan untuk mendampingi WNI dan komunitas internasional yang tertarik untuk belajar, bekerja, dan menetap di Australia. Hari ini, kita akan membahas tema yang sangat relevan bagi banyak orang, yaitu langkah pelajar menuju PR, peluang dan strategi dari student visa hingga permanent residency. Webinar ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi Bapak atau Ibu yang sedang mempertimbangkan student visa sebagai langkah awal maupun yang sudah memegang student visa dan ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih permanen. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di tengah kesibukan, baik di Indonesia maupun di Australia. Terima kasih juga kami sampaikan kepada dua narasumber luar biasa yang sudah hadir bersama kita, yaitu Prof. Denny Indrayana dan juga Mas Razif Barokah. Dalam hal ini, akan dibuka lebih lanjut oleh Prof. Denny Indrayana mengenai gambaran umum secara PR yang nantinya akan membuka masyarakat. Terima kasih. Saya diberikan ke saya ini, Marsha. Betul, Prof. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Jakarta, selamat malam waktu Indonesia, waktu Melbourne. Beda 4 jam soalnya. Saya curi-curi waktu ini Bapak Ibu karena saya ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Harusnya tadi jam 2 saya dijadwalkan untuk sidang sebagai saksi ahli untuk perkara pra-peradilan beberapa tersangka yang soal dijerat masalah-masalah hukum terkait dengan demonstrasi Agustus yang lalu. Tapi kelihatannya sidangnya baru akan dimulai sebentar lagi. Terlambat, karena itu mohon maaf saya tidak bisa mengikuti sampai tuntas ini, webinar kita hari ini. Tapi yang pasti saya akan memberi pengantar singkat saja untuk acara kita sore ini. Pertama, ini adalah webinar yang dilakukan rutin oleh Integrity. Integrity adalah singkatan sebenarnya dari Indiana Center for Government, Constitution and Society yang berkantor di Indonesia dan di Australia, karena kami punya izin praktek untuk 2 negara, Indonesia dan Australia. Kami mengadakan webinar rutin setiap bulan untuk masalah-masalah hukum Australia. Dan hari ini kita bicara tentang PR melalui salah satu jalur yang relatif populer, yaitu jalur student atau menjadi pelajar. Bagaimana caranya dan seterusnya. Sebelumnya kami juga memberikan webinar terkait PR dari jalur-jalur yang lain, apakah jalur pasangan atau partnership, jalur yang terkait dengan kerja dan seterusnya. Beberapa waktu yang lalu kita juga membahas tentang visa work and holiday. Jadi memang setiap bulan kita adakan topiknya berganti-ganti. Kadang-kadang kita membahas soal isu hukum yang lain selain keimigrasian. Karena memang Integrity pada dasarnya bukan hanya mengurus masalah imigrasi. Kami lawyer registered di Australia juga menangani masalah-masalah hukum yang lain, termasuk
masalah conveyancing, jual beli properti, masalah bisnis, review perjanjian, terkait dengan masalah-masalah pidana, terkait dengan pembuatan surat wasiat, will, estate, atau masalah-masalah famili, cerai dan hak asuh anak, atau apa perselisihan harta gono begini yang biasanya juga mengiringi soal-soal perceraian. Berbeda dengan agen imigrasi yang hanya mengurus masalah keimigrasian, kami lawyer mengurus berbagai isu hukum yang ada di Australia dan jangan lupa juga ada di Indonesia. Jadi silahkan teman-teman disimak nanti webinarnya. Saya mohon maaf harus siap-siap untuk memberikan keterangan ahli di hadapan persidangan karena hakimnya tadi cuma pamit untuk sholat asar sebentar dan saya merasa penting untuk hadir sebentar karena sudah diberikan sebenarnya amanah untuk memberikan materi. Saya mohon nanti digantikan oleh teman partner saya, mungkin Bunda Wigati yang sudah siap juga untuk menyampaikan paparan-paparan umum terkait dengan bagaimana menjadi PR melalui jalur student yang secara detail intinya nanti akan dijelaskan oleh senior associate kami Rajib Barokah. Selanjutnya jika ada yang ingin ditanyakan bisa selalu menghubungi mengontak kami. Salah satu cara paling mudah adalah dengan mengunjungi website kami di www.integritylawfirms.com. Itu akan terhubung langsung dengan feature WhatsApp yang akan langsung terhubung dengan kami. Baik persoalan hukum Indonesia maupun persoalan hukum Australia. Saya pikir itu mohon maaf, mohon izin saya hanya mengantarkan dan saya kembalikan ke moderator untuk melanjutkan acaranya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan sukses. Sekali lagi akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Denny atas pembukaannya dan juga sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya untuk memberikan salam pembuka bagi kita semua. Semoga dengan ini para peserta bisa lebih memahami lebih dalam mengenai apa itu integrity lawyers, apa yang kami lakukan, dan juga lebih membuka pemahaman para Bapak Ibu. Selanjutnya, kita akan mendengarkan paparan materi dari Mas Razif Barokah, selaku Lay Associate Integrity Lawyers, yang saat ini juga sedang menempuh pendidikan Graduate Diploma di Australian Migration Law di Victoria University, Australia. Beliau akan menjelaskan alur, peluang, dan strategi menjadi PR Australia dari jalur student. Apakah Mas Razif sudah dalam Zoom? Halo Marsha, saya udah join. Baik Mas, dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan teman-teman semua. Kita bertemu lagi di webinar rutin Integrity Lawyers. Sebelum masuk ke dalam paparan utama ya, mengenai materi kita kali ini, saya akan memberikan gambaran umum terlebih dahulu mengenai langkah-langkah pelajar menuju permanen residen, peluang dan strategi dari student visa hingga permanen residensi. Ini adalah langkah yang sangat awal. Jadi untuk migrasi ke Australia, kebanyakan orang melakukan melalui jalur working visa, bekerja. Ini adalah untuk orang-orang yang sudah memiliki pengalaman kerja tertentu, baik itu disponsori oleh perusahaan ataupun melalui jalur independen. Atau ada juga yang melalui jalur family, untuk orang-orang yang memang memiliki keluarga yang memenuhi syarat yang sudah menjadi citizen atau permanent resident di Australia. Nah, jalur student ini adalah jalur untuk orang yang tidak memiliki keduanya sebetulnya. Jadi, mereka ingin memulai dari awal. Saya lap dulu nih kameranya. Dia ingin memulai dari awal, tidak ada pengalaman kerja dan juga tidak ada keluarga gitu ya, tapi ingin melakukan migrasi ke Australia. Jadi memang dimulai dari salah satunya yang paling yang ada juga peluangnya selain WHV ya, ada student visa. Next. Kenapa sih kita selalu bicara soal menjadi penduduk tetap di Australia atau menjadi citizen di Australia? Apa sih itu penduduk tetap? Penduduk tetap atau permanent resident itu adalah status imigrasi yang diberikan kepada warga negara asing di luar Australia
warga negara Indonesia, Vietnam, India, dan lain sebagainya untuk tinggal, bekerja, dan belajar di Australia dengan waktu yang tidak terbatas. Meskipun dia bukan citizen, meskipun dia bukan warga negara, nanti ada perbedaannya. Dan kenapa banyak orang yang ingin migrasi ke Australia? Karena banyak pertimbangan, ya salah satunya adalah kualitas hidup, lingkungan, kemudahan pekerjaan, pendapatan, dan lain sebagainya. Next. Nah, apa saja keuntungan jika menjadi PR atau permanent resident di Australia? Ada beberapa keuntungan. Pertama, seorang PR bisa tinggal tanpa batas waktu. Jadi kalau ya nggak dibatasi, nggak unlawful gitu ya, dan bisa mengakses banyak fasilitas. Bekerja dan belajar di Australia, terdaftar dalam skema kesehatan, Medicare, atau BPJS kalau di Indonesia ya. Tapi kualitasnya memang agak sedikit berbeda. Mengajukan pinjaman kepada bank untuk membeli properti, ya ini juga salah satu yang seringkali jadi fasilitas utama gitu ya untuk membeli properti di Australia. Dan yang berikutnya adalah bisa mensponsori anggota keluarga lain untuk juga bisa datang ke Australia, baik secara temporary ataupun ke depan untuk menjadi permanent resident. Next. Berikutnya juga ada bisa mengajukan kewarganegaraan, bisa menjadi citizen di Australia, ya tapi ini juga relatif ya. Ada orang yang eh, berkenan untuk menjadi citizen, ada yang tetap ingin hanya menjadi PR saja, tidak meninggalkan kewarganegaraan Indonesianya. Bisa keluar masuk selama izin perjalanan masih berlaku, jadi PR boleh tinggal secara permanen tanpa batas, tapi travel rights-nya tetap ada batas waktunya. Harus diperbarui setiap 5 tahun. Kemudian bisa mengikuti kelas bahasa Inggris gratis dan juga bisa bekerja di Selandia Baru atau New Zealand karena Australia dan New Zealand ini memiliki perjanjian khusus sehingga banyak fasilitas yang bisa diakses oleh kedua negara tersebut. Next. Tidak seperti citizen, seorang PR umumnya, nah ini perbedaannya ya, dia tidak bisa memiliki paspor Australia, paspornya tetap paspor negara asal, dia tidak bisa memilih dalam pemilu, dia tidak bisa mengakses student loan, nggak bisa pinjaman mahasiswa, dia tidak bisa bekerja secara permanen di pemerintahan Australia, jadi PNS-nya gitu ya, dan kembali ke Australia tanpa travel rights. Kalau citizen tanpa perlu perpanjang travel rights, kalau PR masih harus perpanjang 5 tahun sekali. Next. Nah, ini secara umum beberapa jalur untuk menjadi permanent resident, ada family stream, ada work stream yang tadi sudah sempat saya bahas, kemudian juga ada business or investment stream untuk para pemodal yang uangnya banyak gitu ya dan ingin diinvestkan di luar negeri selain di Indonesia, bisa di Australia menjadi pilihan, dan juga ada beberapa opsi lain, bisa melalui jalur retirement, jalur global talent untuk orang-orang yang jago banget di sektor-sektor tertentu, misalnya atlet, ilmuwan, dan lain-lain. Ada jalur refugee and humanitarian, ini untuk orang-orang misalnya pengungsi, ya, dan kelompok-kelompok khusus yang mendapat diskriminasi, tapi ini menjadi visa yang sangat sulit didapat ya. Banyak orang yang salah paham, dapat kekerasan dikit, wah protection, padahal nggak seperti itu. Ada juga jalur Pacific Engagement. Nah ini untuk wilayah-wilayah tertentu ya, biasanya untuk Papua New Guinea dan pulau-pulau lain di wilayah Pasifik. Next. Nah, ini adalah jalur PR yang paling populer melalui workstream, sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Dia bisa dimulai dari temporary visa, dan nanti akhirnya bisa ke permanen visa. Nanti lebih jelas akan disampaikan dalam slide berikutnya. Next. Nah, sebagaimana saya jelaskan di awal tadi, bagaimana kalau orang-orang yang ingin bermigrasi ke Australia namun belum memenuhi syarat working visa, utamanya syarat pengalaman kerja ya, karena hampir seluruh, bahkan seluruh ya, working visa itu mensyaratkan syarat pengalaman kerja. Nah, untuk itu, untuk melengkapi syarat-syarat tersebut, maka salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan apply student visa. Jadi student visa dilakukan untuk sekolah di Australia, mendapatkan educational background yang sesuai, di sela-sela itu juga mengumpulkan pengalaman kerja sesuai dengan jangka waktu yang dipersyaratkan, baru dia bisa
apply ke working visa. Jadi student visa adalah batu loncatan pertama menuju ke permanent resident. Next. Apa itu visa student atau subclass 500 ya? Ini adalah visa yang diberikan oleh pemerintah Australia untuk orang-orang yang ingin belajar atau overseas student yang ingin belajar di institusi yang terdaftar. Jadi institusinya harus terdaftar KRIPOS, kalau tidak terdaftar tidak bisa. Jadi nanti visa ini akan memberikan masa waktu tinggal untuk teman-teman, nanti ada hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan, bagi yang ingin memang ya hanya sebatas memperoleh ilmu di Australia lalu dipraktikkan di negara lain juga bisa, tapi tak jarang juga yang akhirnya membuka peluang-peluang untuk apply PR. Next. Nah, ini adalah step by step-nya studi di Australia. Yang pertama adalah ya tentu memilih program studi dan institusi, cek persyaratan masuknya, siapkan dokumen-dokumen yang penting. Next. Melakukan pendaftaran ke institusi hingga terbit Confirmation of Enrollment. Nah, Confirmation of Enrollment inilah sebagai syarat untuk mengajukan ke imigrasi agar visa studentnya bisa diberikan. Next. Contoh pathway menuju PR dari student visa, nah ini salah satu ya, bisa dari subclass 500 student visa, selain bisa langsung ke working, tapi kalau masih belum memenuhi, bisa ada visa di tengah-tengah itu namanya temporary graduate atau subclass 485. Next. Oke, mungkin langsung ke slide saya ya. Langsung ke slide detailnya mengenai langkah pelajar menuju PR. Kita lanjutkan. Next. Kenapa Australia sebagai tempat untuk melanjutkan studi? Ya, tentu teman-teman juga memiliki pertimbangan masing-masing, tapi pertimbangan umumnya biasanya adalah pendidikannya berkualitas. Tentu kita tahu beberapa universitas di Australia masuk ke dalam top global lah, dan memang sistem pembelajarannya yang efektif. Tak jarang mereka mengkombinasikan antara teori dan praktik dengan bobot yang proporsional gitu ya, sehingga lulusannya itu siap pakai. Nah, karena begitu, maka peluang untuk mendapatkan pekerjaannya juga tinggi, baik di Australia sendiri ataupun di negara-negara lain. Yang kemudian lingkungannya juga multikultural dan inklusif. Utamanya Melbourne misalnya ya, kita bisa bilang bahwa Melbourne itu kota dunia, karena hampir seluruh warga negara dengan berbagai jenis karakter, ras, agama, dan lain sebagainya ada di Melbourne gitu ya. Sehingga kita bisa mendapatkan view yang jauh lebih terbuka. Kemudian juga, ya tentu, di Australia, orang juga sangat tertarik dengan kesempatan bekerja sambil studi, karena ada kesempatan bekerja juga yang selain memang gajinya tinggi, gitu ya, pendapatannya tinggi dibandingkan dengan di Indonesia, dan di sisi lain juga bisa menambah ilmu yang sangat efektif menurut saya. Dan yang terakhir tentu adalah jalur ke permanent resident sangat terbuka. Next. Sedikit saya mengulang, teman-teman, apa itu student visa? Student visa itu visa yang diberikan oleh pemerintah Australia untuk kuliah atau sekolah ya, tidak hanya kuliah sebetulnya, untuk menempuh pendidikan di Australia dan berlaku untuk seluruh jenis studi sebetulnya. Mulai dari sekolah dasar, menengah, pendidikan kejuruan atau TAFE, degree, bachelor degree, master, doctoral, bahkan kursus bahasa Inggris, ELICOS, juga bisa menggunakan student visa, hingga program-program lain seperti program foundation dan persiapan universitas. Nah, ini adalah sektor-sektor yang seringkali siswa atau pelajar internasional datang dari berbagai negara untuk menempuh pendidikannya di Australia. Next. Tentu sebagai sebuah visa, ada hak dan kewajiban yang melekat, teman-teman. Beberapa dari teman-teman mungkin sudah tahu, tapi kita ulas di sini untuk teman-teman yang baru ingin menempuh jalur student visa ini ya. Haknya adalah, pertama tinggal secara legal di Australia selama batas waktu yang ditentukan.
Selama apa batas waktunya nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Kemudian mengikuti pendidikan penuh waktu di lembaga yang terdaftar, tentu terdaftar KRICOS ya. Ini adalah izin resmi dari pemerintah Australia untuk sekolah-sekolah yang bisa menerima international student. Kemudian juga, nah ini juga yang menjadi favorit nih bagi para student visa holder, yaitu bisa bekerja 48 jam per 2 minggu saat masa studi sedang berlangsung. Bagaimana ketika libur semester? Nah, ketika libur semester, syarat ini tidak berlaku. Jadi saat liburan, para siswa ini bisa bekerja full time, tanpa ada batas waktu. Nah, jadi untuk mengakali biaya studi yang tinggi, ya sebetulnya tidak terlalu tinggi ya, tergantung biaya studinya, tergantung jenis studinya. Biasanya siswa atau mahasiswa akan mengambil pekerjaan untuk menutup biaya kuliah tersebut, gitu. Kemudian bepergian keluar masuk Australia, dan yang terakhir ya tentu mendapatkan pelayanan kesehatan melalui insurans ya. Tapi ini juga merupakan kewajiban sebetulnya, karena insuransnya juga harus dibayar oleh pelajar. Kemudian ada kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi, ya termasuk durasi tinggal dan batas waktu kerja, tidak boleh melebihi. Kalau melebihi ada potensi untuk di-cancel visanya. Kemudian tetap terdaftar dan aktif mengikuti program studi, jadi studinya pun juga nggak boleh asal-asalan. Yang diambil cuma kerjanya, tapi sekolahnya nggak dilanjutin. Itu juga bisa jadi alasan cancellation. Kemudian juga absensi. Nah, jadi absensi ini juga penting. Jadi kalau absensinya tidak memenuhi batas minimum, juga bisa menjadi alasan cancellation student visa. Dan jika mengalami perubahan-perubahan informasi ya, seperti alamat tinggal, data-data pribadi, dan lain sebagainya, menikah, itu harus memberitahukan kepada imigrasi. Jadi ada beberapa hal yang wajib diberi informasi gitu ya, diupdate informasinya kepada imigrasi. Next. Nah, ini adalah syarat utama pengajuan student visa, teman-teman. Yang pertama tentu teman-teman harus mendaftar terlebih dahulu ya, ke education provider-nya. Misalnya mau daftar di Unibel, Monash, gitu-gitu. Akses dulu website-nya, lihat dulu bagaimana persyaratannya. Dan inti yang paling utama untuk syarat kampusnya adalah mendapatkan COE, Confirmation of Enrollment. Nah, Confirmation of Enrollment ini hanya bisa keluar jika sudah mendapatkan letter over. Nanti dari letter over, bayar tuition fee dan juga bayar insurance. Nah, kalau itu sudah terpenuhi, kampus akan menerbitkan Confirmation of Enrollment. Ini adalah dokumen pengantar dari kampus agar yang bersangkutan bisa apply ke imigrasi. Berikutnya adalah syarat IELTS. Syarat IELTS-nya sekarang minimal 6,0, all band. Masing-masing tidak boleh di bawah 6. Kemudian untuk PTE-nya 47. Nah, ini kalau ambil tesnya setelah Agustus 2025. Kalau sebelum Agustus 2025 itu, 5 Agustus kalau nggak salah ya, PTE-nya tuh lebih tinggi, 50. Syarat PTE 47 ini baru berlaku. Tapi IELTS-nya tetap 6. Memiliki asuransi, sudah masuk ke syarat yang di atas tadi. Membuat pernyataan sebagai genuine student. Nah, ini yang unik. Ya, untuk beberapa orang yang memang tidak punya permasalahan gitu ya, terkait dengan pervisaan di Australia, artinya memang ingin ke Australia sebatas untuk menempuh studi selesai gitu ya, lalu pulang, mungkin genuine student tidak menjadi hambatan utama. Tapi bagi teman-teman yang memang sebetulnya mengincar permanent residentnya, dan apalagi sudah masuk dengan jalur visa yang lain, misalnya WHV, atau sudah pernah first student dan ingin extend gitu ya, genuine student ini menjadi syarat yang paling utama. Atau bahkan dari luar pun gitu, jika ingin masuk ke Australia, tapi turun gelar misalnya, nah itu semua yang seperti itu, turun gelar, beda sektor, ingin memperpanjang student visa, berasal dari WHV, dan lain-lain, kunci yang paling utama adalah mampu menyusun argumentasi mengenai genuine student. Genuine student ini disusun tidak hanya berdasarkan gut feeling ya, tidak hanya berdasarkan firasat, oh saya genuine kok, saya mau kuliah, enggak. Itu ada elemen-elemen yang diatur dalam migration regulation dan juga ministerial direction, apa-apa saja yang harus dilengkapi agar seseorang dengan kondisi-kondisi yang saya sampaikan tadi, entah itu turun gelar,
entah itu pindah bidang studi, entah itu melanjutkan dari WHV, agar pemerintah bisa satisfy bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat genuine student. Nah, pada bagian ini memang butuh sangat hati-hati untuk disusun. Kemudian berikutnya membuktikan kemampuan finansial. Kemampuan finansial ini sebetulnya syaratnya tidak mandatori, dia if required. Jadi bisa diminta, bisa tidak. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, bagusnya disiapkan. Kenapa? Agar ketika diminta ada. Itu lebih bagus. Kemudian yang terakhir adalah memenuhi syarat kesehatan dan karakter. Ini biasanya dibuktikan dengan health examination, tes kesehatan, dan juga SKCK. Tergantung dia tinggal selama setahun terakhir dalam 10 tahun terakhir gitu ya, di negara mana. Itu SKCK-nya akan diminta, tapi ini sama dengan kemampuan finansial, sebetulnya dia syaratnya non-mandatory, jadi if required. Jadi kalau diminta, discretionary, kita bilangnya gitu ya. Nah, lagi-lagi, meskipun kalau diminta, bagusnya sudah ada sejak awal. Next. Kemudian ini adalah syarat tambahan jika apply onshore. Sebetulnya bukan syarat tambahan, tapi ini aturan baru yang melarang orang-orang yang sudah ada di Australia untuk apply student visa dari dalam Australia. Kalau dulu, teman-teman, sebelum tahun 2024, orang-orang biasanya apply visitor terlebih dahulu gitu ya, sekelas 600, lalu ganti ke student visa. Karena memang probabilitas penerimaannya lebih besar dari imigrasi akibat yang bersangkutan sudah ada di Australia, onshore. Nah, karena banyaknya atau maraknya hal-hal yang seperti itu dan kebanyakan dari mereka ternyata tidak genuine, akhirnya Australia mengeluarkan aturan baru. Ada beberapa jenis visa yang sudah dipegang atau ketika dipegang onshore oleh seseorang, dia tidak bisa lanjut ke student visa. Aplikasinya pasti invalid. Jadi belum disubmit aja udah ditolak tuh, nggak bisa gitu, nggak bisa daftar. Nah, itu ada visa 403, 426. 426 itu domestic worker ya, bukan 462, beda. Kalau 462 WHV. Ya, mudah-mudahan WHV nggak diupdate masuk ke dalam sini ya. Kemudian 485, ada visa 600, visitor. 601 juga visitor juga, tapi yang electronic travel authority. 602, medical treatment. E-visitor 651, transit visa 771, maritim crew 988, dan diplomatic visa 995 untuk primary holder only. Nah, visa-visa ini, kalau teman-teman masuk dengan visa ini gitu ya, lalu dari dalam Australia ingin apply student visa, itu nggak bisa sekarang. Jadi nanti aplikasinya invalid. Jadi harus dipastikan dulu visa apa yang kalian pegang sebelum apply student visa secara onshore. Next. Nah, kemudian ini ada pembahasan sedikit mengenai pembahasan lebih detail gitu ya, mengenai syarat bahasa Inggris. Banyak teman-teman yang memiliki kehendak atau keinginan untuk terus di Australia, dan student visa adalah salah satu langkahnya gitu ya, atau juga ingin menjadikan student visa menjadi batu lompatan awal, tapi terbentur dengan syarat bahasa Inggris, IELTS misalnya 6,0 ya, dan tentu ada saja beberapa orang yang kesulitan dengan syarat ini. Untuk beberapa jenis studi, biasanya ada program persiapan universitas yang syarat bahasa Inggrisnya bisa diturunkan jika yang bersangkutan memulai studinya dengan program ELICOS atau program bahasa Inggris. Jadi IELTS-nya bisa diturunkan dari 6 menjadi 5,5 bahkan sampai 5. Sepanjang yang bersangkutan memulai program studinya dengan kursus ELICOS. Kalau dia memulai dengan 10 minggu ELICOS, maka syaratnya menjadi 5,5 IELTS-nya. Kalau dia memulai dengan 20 minggu ELICOS, dia bisa syaratnya turun menjadi 5,0. Tapi memang sayangnya tidak seluruh program studi dan tidak seluruh universitas membuka program ini. Karena hanya universitas tertentu dan program studi tertentu yang diizinkan oleh imigrasi Australia untuk memulai dari ELICOS. Ada banyak sebetulnya ya. Saat ini ada 116 program tersebar di beberapa universitas gitu ya. Kebanyakan itu untuk program science, program
medical, apa tuh, engineering gitu-gitu ya. Nah, tapi memang juga tidak semuanya, lagi-lagi sangat spesifik dan harus dilihat dari masing-masing kampus dan juga masing-masing program studi apakah menyediakan foundation program atau tidak. Next. Lama proses dan durasi visa. Nah, ini tadi yang saya tunda pembahasannya di depan, teman-teman. Jadi kalau untuk lama proses pengajuan student visa, ini banyak sekali orang yang bertanya seperti ini, apalagi kalau memang sudah menjelang habis gitu ya visanya kalau dia apply onshore. Sebetulnya imigrasi tidak pernah memberikan pengaturan kapan sebuah visa akan di-grant atau di-refuse. Yang mereka lakukan hanya memberikan estimasi. Dan estimasi pun juga sebetulnya tidak ada dasar hukumnya. Dia hanya melihat dari bagaimana keterpenuhan atau antrian aplikasi visa yang sedang mereka tangani. Gitu. Estimasi ini kalian bisa akses di website, tapi setiap minggu itu berubah tuh. Jadi kadang dia bilang estimasinya 5 minggu sampai 8 bulan, nanti kita lihat lagi berubah dari 1 bulan sampai 12 bulan gitu ya, bisa lebih cepat, nah itu sangat dinamis. Nah saat ini berdasarkan cek yang terakhir ya, lama proses student visa itu dari 5 minggu sampai 8 bulan, tergantung dari sektor atau program studi yang diajukan. Nah, memang disarankan agar apply student visa itu setidaknya tidak terlalu mepet gitu ya, apalagi kalau onshore, kalau di luar, dari luar Australia, agar ketika studinya dimulai, visanya sudah keluar. Lalu bagaimana kalau di dalam? Kalau di dalam tidak perlu khawatir, karena setiap kita apply visa tertentu ya, hampir semua, hanya ada beberapa visa saja yang tidak dapat, itu akan keluar namanya bridging visa. Jadi kalau teman-teman apply visa substantif, termasuk student visa di dalamnya, eh, akan mendapatkan bridging visa untuk stay selama visa tersebut masih diurus oleh pemerintah Australia. Jadi nggak perlu khawatir. Nah, bagaimana dengan durasinya? Ini juga sering ditanyakan, kalau apply student visa saya bisa tinggal berapa lama, segala macam, segala macam. Sebetulnya yang diberikan adalah, ada rumusannya teman-teman, tergantung daripada selesainya program studi. Ditambah antara 1 sampai 6 bulan, tergantung dari program studinya juga. Jadi kalau misalnya program studi yang diambil akan selesai dalam 5 tahun ke depan, maka visa studinya itu bisa 5 tahun ditambah 1 sampai 6 bulan. Nah, itu adalah masa berlakunya student visa. Ini penting untuk dilihat ya, dan untuk diukur juga. Kenapa? Karena harus dilihat dari usia teman-teman. Ada beberapa jenis visa yang PR-nya dibatasi, usia sampai 45 gitu ya. Jadi kalau misalnya usia-usia sudah 40 dan ingin memulai dari student visa, harus dicek program studinya, berapa lama ditempuh, lalu berapa lama untuk mengambil pengalaman kerja. Misalnya mau apply visa 482 yang membutuhkan pengalaman minimal 1 tahun full time. Jadi kalau teman-teman ambil durasi course-nya juga 1 tahun, ya kan 1 tahun full time-nya jadi nggak dapet tuh. Karena kan kerja maksimal 48 jam per 2 minggu. Setidak-tidaknya harus ambil yang 2 tahun, agar selama 2 tahun itu bisa mengejar pengalaman selama 1 tahun full time. Gitu. Karena yang dihitung jam ya, bukannya bulannya, bukannya harinya. Jadi jamnya. 1 tahun full time itu setara 1.900 sekian gitu. Kalau sudah dapat 1 tahun full time, bisa apply ke 482. Nah, itu harus diukur oleh masing-masing applicant. Next. Bagaimana dengan estimasi biayanya? Nah, ini juga yang sering sekali ditanyakan. Ada 4 jenis pembiayaan, teman-teman. 4 konsep yang harus dipahami dan harus disiapkan gitu ya. Yang pertama, biaya pemerintah. Biaya pemerintah ini maksudnya adalah biaya ke imigrasi Australianya, dan juga biaya yang diperlukan lah, kesehatan, SKCK, dan lain-lain. Kemudian biaya agensi dan biaya pengacara, ini estimasi ya teman-teman ya. Beda beda tingkat kesulitan, beda biaya biasanya. Kemudian biaya kuliahnya, termasuk asuransi, dan juga showing money, biaya yang harus mengendap atau ada di rekening kalian. Nah, dari 4 jenis biaya ini, nomor 1 sampai nomor 3 adalah biaya yang akan dikeluarkan, biaya yang akan dibayarkan. Sementara yang nomor 4, showing money, tidak perlu dibayarkan, tapi setidaknya ada di rekening.
Itu yang saya bilang di awal tadi sebagai syarat finansial. Discretionary power, jika diminta oleh imigrasi harus ditunjukkan, jika nggak diminta ya nggak perlu. Kita lihat dari biaya pemerintah. Pertama, ada aplikasi visa, sekarang 2.000 ya, naiknya cukup tinggi untuk visa student, 2.000 Australian dollar. Kemudian ada biaya, ini biaya untuk kita bilangnya subsequent temporary applicant. Orang-orang yang sudah ada di Australia, apply onshore ke student visa. Nah, ini tergantung. Ada rumusannya juga, jadi kalau dia hold visa apa, lalu apply-nya ke student, itu berlaku tuh 700. Tapi nggak semua visa. 462 setahu saya berlaku, ada banyak lah list visanya. Jadi memang harus dicek ini, jangan sampai kalian kurang gitu biayanya ya. Pegang visa apa, ke student visa, maka berlaku tambahan 700 Australian dollar. Ada biaya tes kesehatan dan juga surat keterangan kepolisian jika diminta, ya tapi bagusnya sudah disiapkan sejak awal. Ini adalah biaya yang harus kalian keluarkan. Kemudian biaya agency, biaya profesional, boleh agent, boleh pengacara. Kalau kalian hire ya tentu ini menjadi biaya yang harus kalian keluarkan, dan biasanya pengacara akan sangat berperan untuk menyusun student genuine entrance. Tidak hanya itu sebetulnya, seluruhnya juga akan dilihat ya, tapi yang paling utama di situ. Nah, yang paling penting juga adalah biaya kuliahnya. Biaya kuliahnya dan asuransi. Ini satu paket, karena harus kalian bayar baru dapat confirmation of enrollment. Kalau untuk satu orang, sekarang OSHC atau asuransi pendidikan itu maksimal 1.000 yang saya lihat ya. Tapi kalau kalian sama pasangan, beda tuh, bisa naik 3 kali lipat. Kalau kalian sama pasangan dan sama anak, itu naiknya bisa sampai 10 kali lipat. Bisa sampai 10.000. Mahal banget memang insuransinya. Nah, itu harus kalian siapkan dan harus dikeluarkan. Kemudian ada biaya kuliah semesternya, tuition fee. Ini 9.000 sampai 15.000 estimasi ya, teman-teman ya. Ada yang lebih tinggi, tinggi banget, kalau programnya bisa S2, doktor, dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang di bawah itu, kalau misalnya programnya ya certificate 3 gitu ya, biasanya lebih murah. Nah, ini tergantung kampus. Ada yang harus dibayar di awal, satu semester, tapi ada juga yang bisa dicicil per bulan. Jadi memang kalau dapat kampus yang sesuai dengan PR pathway, dan bisa memberikan cicilan bulanan gitu ya, tuition fee-nya itu sangat membantu banget. Ya jadi kurang lebih bisa dari 10.000 sampai 16.000 lah untuk biaya kuliahnya gitu. Nah, 3 ini harus dibayarkan teman-teman, artinya biaya yang keluar. Dan yang nomor 4 ini adalah biaya yang harus uang yang harus kalian miliki di dalam rekening. Jadi ada biaya hidup 29.000, ini biaya hidup selama 1 tahun. Kemudian harus menunjukkan biaya kuliah selama 12 bulan pertama kalau belum dibayarkan. Jadi kalau kalian dapat confirmation of enrollment-nya boleh dengan membayar 1 bulan saja gitu ya, maka yang 11 bulannya ini harus tersimpan di rekening. Tapi kalau sudah bayar untuk 12 bulan pertama, ya ini dikeluarkan dari showing money. Nggak perlu jadi elemen penjumlah. Kemudian biaya perjalanan 2.000. Ya total-total kalian bisa hitung sendiri lah, ini fluktuatif tergantung dari kampus yang kalian tuju. Biasanya sih total-total nyiapin 40 sampai 50.000 gitu ya di dalam rekeningnya kalau diminta. Bagaimana untuk orang-orang yang tidak punya showing money ini, karena belum berpenghasilan dan lain sebagainya, syarat ini memang bisa diganti dengan syarat penghasilan yang dimiliki oleh orang tua atau pasangan sebagai sponsor yang memberikan pendidikan, memberikan bayaran pendidikan gitu ya. Jadi kalian bisa nggak menunjukkan showing money, yang penting kalian menunjukkan nih, gaji orang tua saya di atas 87.000 dolar per tahun. Australian dollar gitu ya, tinggal di equivalent aja tuh. Misalnya 1 miliar gitu ya per tahun. Itu bisa digantikan sebagai syarat alternatif menggantikan showing money. Bisa dari orang tua, bisa dari pasangan, bisa dari perusahaan yang memberikan sponsor student-nya gitu. Next. Nah, ini adalah langkah untuk memulai ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih memulai dari nol, belum ada pengalaman kerja, dan baru ingin melihat atau apa ya ingin menempuh jalur migrasi ke Australia lah gitu ya, dengan belum ada pengalaman kerja dan lain sebagainya. Kalian jangan asal memilih kampus, karena kebanyakan orang
udahlah yang penting datang ke Australia, sekolah, akhirnya ambil sekolah diploma bisnis atau leadership gitu misalnya ya, yang ternyata itu tidak membawa jalur okupasi yang dibutuhkan di PR-nya. Jadi nanti datang sekolah selesai bingung gitu. Nah, bagaimana cara memetakannya? Pertama yang dilakukan adalah cek job shortage list. Jadi websitenya ada di Google, kalian tinggal bisa cari, lalu kalian tinggal cek okupasi apa nih yang terbuka, yang lagi shortage gitu ya, yang lagi dibutuhkan, lagi kosong. Banyak nih pemerintah Australia pengen mengisi posisi ini gitu ya. Kalian cek apa occupation-nya, tentu sesuaikan dengan passion masing-masing. Kalau sudah ketemu occupation-nya, katakanlah solicitor misalnya, pengacara gitu ya, ada nih, dia shortage, dia dibutuhkan. Jangan stop sampai situ. Lihat juga di skill occupation list. Apakah profesi ini, selain dia kosong dibutuhkan, apakah apply visanya lagi dibuka? Gitu. Nah, kalau dua-duanya ini sudah ada, maka ini jadi okupasi yang favorit untuk kalian jajaki. Tinggal kalian cari. Yang langkah ketiga adalah education provider-nya. Kampusnya mana yang menyediakan, berapa biayanya, terdaftar Krikos atau tidak, dan lain-lain. Banyak yang salah langkah dan mungkin belum tahu ya, karena memang ini baru-baru berlakunya. Misalnya posisi aged care. Masih banyak teman-teman yang saya lihat menjalankan role sebagai aged care atau mengincar sebagai aged care gitu ya. Saya mau kuliah sebagai aged care, mau ambil pendidikan aged care biar nanti saya bisa apply visa bekerja sebagai aged care. Aged care saat ini memang masuk ke dalam job shortage list di langkah pertama. Tapi di langkah kedua, skill occupation list, posisi aged care itu udah di-delete, udah tidak ada gitu. Jadi hanya di wilayah tertentu saja dan hanya perusahaan yang memegang izin khusus saja yang bisa hire overseas worker atau aged care dari negara lain gitu ya. Nah ini juga yang that's why kami sampaikan formulasinya agar kalau ada perubahan teman-teman tetap bisa ngecek gitu. Mana yang masih berlaku, mana tidak. Aged care yang sekarang dibuka posisinya untuk skill visa hanya yang nurse, registered nurse. Jadi sekolahnya lebih tinggi tuh. Dia skill level 1, bachelor degree, bukan certificate 4. Next. Nah, kemudian kita masuk ke visa 485. Ini sebetulnya visa sekoci ya, antara student dengan working. Jadi, untuk orang-orang yang selama student ternyata masih juga belum memenuhi syarat untuk apply ke working visa, dia bisa masuk ke 485. Yang ini juga memberikan waktu tinggal yang lumayan sebetulnya sepanjang memenuhi syarat. Jadi visa ini untuk memberikan hak tinggal, belajar, dan bekerja full-time, dan memang tujuannya untuk memberikan atau menambah pengalaman agar bisa mendapatkan working visa. Next. Nah, ini ada 3 jenis, teman-teman. Ada post-vocational education stream, ada post-higher education stream, ada second post-higher education stream. Stream yang pertama ini untuk sekolah kejuruan atau TAFE, certificate, diploma, dan lain-lain. Maka 485-nya ke yang stream 1. Post-higher ini untuk yang degree, graduate diploma, bachelor degree, master degree, doctor, dan lain-lain. Masuknya ke post-higher education. Yang ketiga ada second post-higher. Ini visa lanjutan untuk pemegang post-higher, yang visa nomor 2 ini. Tapi dia sekolah dan tinggal di wilayah yang spesifik. Lebih lengkapnya kita bahas. Next. Nah, ini stream yang pertama ya. 485 Post Vocational Education Workstream. Dia ditujukan untuk pendidikan vokasional atau TAFE, kita kenal ya. Kemudian usianya tidak boleh lebih dari 35 tahun. Jadi kalau yang memulai dari usia 40 tahun, ya mohon maaf, tidak bisa apply visa ini. Ada pengecualian, tapi untuk yang stream kedua dan ketiga aja nanti, bukan yang ini. Ini tetap maksimal 35 tahun, dan apply-nya itu harus ketika memegang student visa, dalam masa 6 bulan sebelumnya gitu ya. Dan ada namanya temporary graduate visa study requirement. Ini kaitannya dengan kalian harus belajar dengan masa belajar minimal 2 tahun di program studi yang terdaftar Krikos. Jadi kalau kalian ambil studi hanya 3 bulan, atau 6 bulan, atau 1 tahun, kalian nggak eligible untuk dapat sekoci ini gitu, 485. Dan kemudian juga, studi yang diambil itu harus lead to occupation atau pekerjaan yang terdaftar dalam skill occupation list. Yang langkah kedua tadi yang saya sampaikan tuh.
Kalau dalam 485, skill occupation list-nya namanya MLTSSL, Medium and Long Term Strategic Skill List. Kemudian harus lolos skill assessment. Jadi khusus untuk yang stream pertama ini nanti kalian harus daftar ke lembaga assessment-nya gitu ya, tergantung masing-masing profesi. Dan lembaga assessment-nya harus memberikan persetujuan. Oke, yang bersangkutan lolos skill assessment, positif hasilnya, baru bisa dipakai untuk apply visa 485 ini. Dan kemudian memenuhi persyaratan bahasa Inggris, kesehatan, karakter, dan lain-lain. Syarat-syarat lain yang umum gitu ya. Next. Nah, ini adalah stream yang kedua, ini untuk universitas atau degree. Lulusan graduate diploma, lulusan bachelor degree, master degree, program doktor gitu ya. Apply-nya post higher education work stream. Banyak orang yang salah klik tuh, teman-teman. Dia lulusan universitas, apply-nya yang stream pertama. Atau sebaliknya, lulusan TAFE, apply-nya yang stream kedua. Sayang, jadinya visanya di-refuse. Buang uang, ada record refusal, dan lain-lain lah. Konsekuensinya lumayan panjang gitu ya. Nah, ini untuk lulusan perguruan tinggi, sama berusia maksimal 35 tahun. Nah, ini yang ada pengecualian, saya bilang. Bisa untuk usia 50 tahun, maksimal ya, apabila jenjang studi yang ditempuh adalah S2 master degree yang by riset, atau S3 doktoral. Nah, jadi kalau untuk S2 atau S3, dia bisa tuh usia sebelum 50 tahun tetap apply 485. Kemudian sama, memegang student visa 6 bulan sebelumnya, memiliki gelar S1, S2, S3 atau lebih tinggi, ya karena didapat dari program studi yang tadi kan ya, dan memenuhi temporary graduate visa study requirement, sama, ini kaitannya dengan masa studinya tidak boleh kurang dari 2 tahun, dan memenuhi persyaratan umum, bahasa Inggris, kesehatan, dan karakter. Next. Nah, ini visa yang ketiga, second post higher education work stream, visa tambahan bagi orang-orang yang lulusan universitas tadi, tapi dia universitasnya di wilayah yang spesifik. Kita kenal sebagai regional Australia. Nanti ada kode pos masing-masingnya tuh. Dia harus kuliah di situ, dia harus tinggal di situ. Ya boleh bekerja juga gitu ya, yang penting dia ada di wilayah regional. Kalau sudah 2 tahun dia tinggal di wilayah regional, memegang visa 485 yang kedua tadi itu, yang post hire, maka dia bisa apply 485 berikutnya, yaitu second post hire. Jadi 485-nya bisa 2 kali, tanpa harus belajar ulang gitu. Nah, ini juga lumayan banget dapat tambahan waktunya. Next. Nah, ini yang dimaksud dengan temporary graduate visa study requirement. Program pendidikannya harus terdaftar KRICOS, masa studinya harus 2 tahun atau 92 minggu. Studinya tidak boleh kurang dari 16 bulan kalender. Jadi jangan sampai 2 tahun kuliahnya, tapi masa studinya cuma 6 bulan gitu. Tahun pertama 3 bulan, tahun kedua 3 bulan. Itu nggak bisa juga. Kemudian studi dilakukan saat memegang student visa. Jadi nggak bisa nih, saya studi, tapi pakainya bridging visa. Begitu lulus 2 tahun, apply 485 bisa dong? Nggak bisa, karena studinya harus dengan student visa. Kemudian program harus relevan dengan stream visa yang dipilih. Occupation-nya harus relevan. Next. Nah, ini adalah tabel perbandingannya, teman-teman. Post-vocational, post-hire, dan second post-hire. Lulusan-lulusannya, jangka waktu kuliahnya sama, gitu ya. Skill assessment-nya untuk yang pertama wajib, tapi untuk yang post-hire dan second tidak ada skill assessment. Durasi visanya berapa lama? Untuk yang TAFE, 485, 18 bulan. Stop di situ, selesai itu dia. Dia nggak bisa ditambah lagi, gitu ya. Tapi kalau untuk yang tengah nih, post-hire, dia bisa 2-3 tahun. Tergantung kualifikasi. Lumayan banget kan. Habis kuliah S1 misalnya, 3-4 tahun gitu ya. Lalu lulus, apply 485 post-hire. Bisa dapat tambahan 2-3 tahun lagi. 3 tambah 3 udah 6 tahun kan gitu. Kalau di wilayah regional, spesifik tertentu gitu ya, bisa apply lagi second post hire. Bisa dapat tambahan 1-2 tahun lagi. Kalau dapat 2 tahun, ya bisa 3 tambah 3 tambah 2. 6, 7, 8. 8 tahun tuh. Kalian bisa jadi profesional udah tuh dengan waktu 8 tahun di Australia. Gitu. Nah, ini biayanya untuk 485 stream pertama sama yang kedua sama, 2.235.
Untuk yang second post hire 880. Ini hanya biaya aplikasi visanya ya. Belum biaya stuck tadi yang saya bilang, subsequent temporary applicant, tes kesehatan dan lain-lain lah. Nah, waktu visa ini beragam teman-teman, walaupun dicantumkan di sini tapi ini estimasi, bisa berubah. Next. Nah, kenapa 485 sangat penting? Karena ini memang adalah visa yang memberikan waktu yang sangat cukup menurut saya bagi teman-teman yang ketika di student visa masih belum sanggup untuk memenuhi syarat working visa atau belum dapat sponsor. Maka 485 bisa menjadi pintu untuk mengembangkan karir, membangun jaringan profesional, aktif mencari sponsor, menambah pengalaman kerja gitu kan, dan menyiapkan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan, termasuk bahasa Inggris misalnya, dan lain-lain. Kalian bisa menggunakan visa waktu tinggal dengan visa ini untuk apply sponsor visa atau untuk apply independent visa. Gitu. Next. Nah, ini adalah jenis-jenis working visanya nanti, teman-teman, kalau udah selesai student visa dengan educational background yang sesuai dan pengalaman kerja yang cukup, atau sudah menyelesaikan 485 juga gitu ya. Nah, maka ini adalah jenis-jenis working visa yang teman-teman bisa lihat, atau bisa lirik lah gitu ya. Ada 482, 482 ini hanya membutuhkan pengalaman kerja 1 tahun dari 3 tahun terakhir, dan ini spesial karena dia tidak ada batas usia. Di atas 45 bisa apply 482. Tapi ini yang sebelah kiri semua temporary ya, visa-visa sementara gitu ya. Ada 485 yang tadi dari student visa. Ada 407, 407 ini training visa. Ini bisa jadi loncatan juga, tapi mungkin nanti akan kita bahas di webinar yang lain gitu ya. Ada visa 408, dia special activity, misalnya di sektor religi, ustadz, pendeta gitu ya. Dia bisa masuk ke visa 408. Atau di wilayah regional ada visa 491, ada visa 494. Kedua visa ini lebih rumit daripada 482, karena 491 ini dia butuh diundang oleh Commonwealth atau oleh state, atau disponsorin oleh keluarga yang udah citizen atau PR. 494 ini pengalamannya yang lebih tinggi. Dia 3 dari 5 tahun terakhir. Kalau 4821, kalau 4943. Gitu. Kemudian sebelah kanan ada permanen visanya, 186, 189, 190, 187, 187, 187 udah diganti sebetulnya jadi 186, dan 191. Ada suara yang bocor, boleh tolong di... Bisa, hostnya bisa tolong di mute gak ya? Nah ya, agak keganggu soal komprehensi. Next, sorry. Nah, ini adalah jalur pathway-nya, teman-teman. Jadi kalau kalian mulai dari 500 gitu ya, bisa langsung lompat ke yang working visa kalau memenuhi persyaratan, atau bisa memulai dari 485 dulu kalau memenuhi persyaratan dari studentnya gitu ya, dan belum dapat working visa, bisa mulai dari 485. Working visa ini ada 482, ada 491. Ini 491 dan 494 seharusnya nih ya, ada tambahan gitu ya. Nah, kalau kalian di 482, next PR-nya itu ke 186. 186 ini di 3 stream, ada temporary transition, ada direct entry, sama ada labor agreement. 186 ini dia tetap butuh sponsor dari perusahaan ya, teman-teman ya. Jadi 482-nya butuh sponsor dari perusahaan, 186-nya butuh sponsor dari perusahaan juga gitu. Kemudian ada 491, 491 ini dia tidak butuh sponsor sebetulnya dari perusahaan, tapi dia butuhnya sponsornya dari state, dari negara-negara bagian gitu ya, atau dari keluarga yang sudah PR atau yang sudah citizen. Nah, nanti mereka akan di-invite untuk apply 491. Atau 494. 494 itu juga kayak 482, tapi dia syarat pengalamannya harus lebih tinggi, dan ini hanya untuk di wilayah regional. Kenapa wilayah regional ini lebih menarik? Karena PR-nya lebih gampang. Jadi kalau kalian sudah 3 tahun pegang 494 atau 491, kalian bisa langsung apply PR 191 tanpa sponsor dari siapapun. Jadi kalian nggak ketergantungan dengan employer. Ini kan kalau 482 ketergantungan sama employer. Selama kerja harus baik-baik sama employer gitu kan, biar mau disponsorin. Tapi kalau 494 enggak.
kerja 3 tahun, dia langsung bisa apply 191. Nah, memang ada syarat minimum income sebetulnya di 191 ini, tapi untuk tahun ini, minimum income-nya lagi nggak berlaku. Kita lagi nggak tahu kapan minimum income-nya akan berlaku. Jadi 191 sekarang menjadi visa yang sangat favorit, karena syaratnya cuma sebatas pegang 494 selama 3 tahun. Udah, bisa apply 191. Nah, yang terakhir ada point test visa. Ini visa independen. Dia nggak butuh sponsor siapapun sejak awal gitu ya. 189, 190. Tapi dia bersaing, kompetitif. Lihat okupasinya, apply, bukan apply visanya ya, apply expression of interest namanya. Nah, nanti ada 15 requirement lah, 15 elemen yang dinilai, dikonversi menjadi poin. Nanti setiap tahun, yang paling tinggi, 1-2 orang di masing-masing okupasi akan diundang sama Commonwealth, sama Australia, untuk apply visa. Nah, ini biasanya orang-orang yang nggak jago-jago banget gitu ya. Ya biasanya waktu tunggunya bisa sampai 3 atau 4 tahun, ada yang 5 tahun, baru dapat undangan untuk apply visa. Jadi kebanyakan orang, selain dia cari sponsor, dia juga pasang di 189, 190 nih. Daftar expression of interest, siapa tahu diundang dalam waktu yang cepat gitu kan, sebelum dapat sponsor ya, dia akan apply 189, 190, dan ini langsung permanent resident. Next. Ini apa? Ini adalah website untuk cari lowongan pekerjaan, teman-teman. Ya selain dari grup-grup gitu ya, atau dari kenalan-kenalan, kalian juga bisa akses di seek.com, LinkedIn, Indeed, dan lain-lain. Di Facebook juga. Ya, tapi pastikan bonafit. Jangan sampai kalian kena scam. Kalau sudah ada pekerjaan yang nawarin tapi harus bayar sekian-sekian dulu gitu ya, itu udah besar kemungkinan banget itu scam sih. Jadi jangan terlalu tergiur dengan hal-hal yang seperti itu. Next. Perlu informasi selengkapnya? Masing-masing orang punya background yang berbeda, teman-teman. Jadi, ya cara menyusun pathway-nya juga berbeda. Ya, kalau teman-teman tertarik untuk minta dianalisa gitu ya, secara dalam, khusus untuk masing-masing orang, kalian bisa hubungi Integrity Lawyers. Next. Ini website kami, silahkan diakses. Next. Nah, ini adalah tim kami, teman-teman, baik yang di Indonesia ataupun di Australia. Mungkin 30-an orang lah gitu ya, yang siap membantu segala masalah hukum kalian, baik di Indonesia ataupun di Australia. Next. Alamat kami ada di Jakarta, di City Law Sudirman, dan di Melbourne ada di Collins Street, dan di Sydney ada di Martin Place. Next. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Marsha. Baik, terima kasih Mas Razif atas penjelasan yang sangat komprehensif dan aplikatif. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita melanjutkan ke sesi tanya jawab yang pastinya sudah ditunggu-tunggu, mari sejenak kita melakukan dokumentasi. Bagi Bapak dan Ibu untuk mohon dapat menyalakan kameranya agar dapat kami lakukan dokumentasi terlebih dahulu. Baik, kami tunggu untuk dinyalakan kameranya. Baik, nanti untuk dokumentasi akan diabadikan oleh rekan kami. Baik, Bapak Ibu, akan saya take fotonya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, kami akan melakukan ke sesi diskusi interaktif. Bagi Bapak Ibu penanya, silakan klik tombol raise hand dan kami akan memprioritaskan penanya yang bersedia mengaktifkan kamera. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya dapat langsung saja raise hand dan juga mengaktifkan kameranya.
Selain raise hand, juga Bapak dan Ibu dapat melalui chat room yang nantinya akan saya bacakan juga apabila tidak bisa untuk share, untuk raise hand dan juga aktifkan kameranya. Baik, Bapak dan Ibu, kami tunggu kembali untuk pertanyaannya. Siapa tahu masih penasaran juga nih bagaimana caranya untuk dari student visa dapat kembali menjadi PR. Mengingat juga banyak hal-hal yang sekiranya harus diperhatikan dan tidak boleh salah langkah saat melakukan aplikasi visa ke Australia. Izin bertanya dengan Ya. Denny. Baik, Mas Dai, dipersilahkan. Begini Pak Rajiv, saya berminat baca-baca tentang Dhamma ya Pak Rajiv. Nanti tadi 494 apa 492. Nah, masalahnya adalah kondisi sekarang saya sudah memperoleh gelar S3. Nah, terus kalau misalnya rencananya saya mau ngambil S2 by research gitu. S2 by research tapi disinkronkan dengan program Dhamma gitu. Mungkin area yang sudah diincar adalah sebetulnya Perth ataupun Adelaide karena itu masuk nominasi ke Dhamma itu sendiri gitu. Nah, background saya di digital marketing dan neuromarketing. Mohon masukannya Pak Rajiv. Terima kasih. Dipersilahkan, Baik. Mas Razif. Terima kasih pertanyaannya, Pak. Memang visa Dhamma ini, dia bisa 482, dia bisa 494, atau dia bisa 186. Itu masuk tuh visa untuk Dhamma. Dhamma saat ini ada di 13 lokasi ya, termasuk Perth juga, dan Adelaide juga tadi yang disebutkan itu masuk ke wilayah Dhamma. Apa perbedaan Dhamma dengan visa-visa pada umumnya? Jadi kan ada 482, 494, 186. Itu masing-masing ada 3 stream. Sama seperti 485 tadi yang saya jelaskan, ada 3 stream ya. 482, 494, 186 juga ada. Stream yang pertama, stream yang kedua, dan stream yang ketiga itu namanya labor agreement, perjanjian khusus. Nah, salah satu perjanjian khusus ini namanya DAMA, Designated Area Migration. Apa bedanya dengan visa-visa umum? Kalau ada pekerjaan yang tidak masuk ke dalam skill occupation list visa umum, seperti yang saya bilang tadi, aged care misalnya. Aged care itu kalau dicari di skill occupation list umum itu nggak ada visanya. Tapi di wilayah Dhamma, dia punya skill occupation list tersendiri yang terpisah dari skill occupation list umum. Nah, bisa jadi di wilayah Dhamma itu ada, gitu. Jadi ada pekerjaan yang nggak bisa apply visa umum gitu ya, 482 umum, stream 1, stream 2, di wilayah Dhamma tertentu bisa, karena occupation list-nya dibuka. Itu yang pertama. Yang kedua, Dhamma itu memberikan kemudahan-kemudahan lain seperti syarat bahasa misalnya. Yang syarat umumnya misalnya 482 butuh IELTS 5 atau 55 gitu ya. Di wilayah Dhamma bisa diturunin. Jadi 4,5 atau jadi 5. Atau kemudahan apa lagi? Usia. Misalnya di 494 atau di 186 PR. Itu kan syarat usianya minimal maksimal 45. Jadi kalau udah lewat 45, nggak bisa tuh apply 186. Tapi kalau 186-nya di wilayah Dhamma, jadi bisa. Karena masing-masing Dhamma ada pengurangan tuh. Bisa jadi 50, bisa jadi 55, gitu. Nah, bagaimana cara untuk melihat peluang-peluang Dhamma? Yang pertama kali dilihat sama sebetulnya adalah skill occupation list-nya. Tapi skill occupation list-nya bukan skill occupation list umum. Kalau skill occupation list umum tuh gampang, tinggal diklik di Google, skill occupation list, enter, nanti muncul. Dibawa ke website imigrasi, bisa dicari di situ. Tapi kalau skill occupation list-nya Dhamma, dia masing-masing punya website sendiri. Jadi buka dulu Dhamma location-nya, di Perth, di Adelaide, gitu ya. Nah, nanti klik tuh skill occupation-nya. Masuk nggak nih program yang ingin kita incar? Kan gitu. Kalau masuk, syarat concession usianya masuk atau tidak, syarat bahasa Inggrisnya masuk atau tidak. Kalau masuk, ya berarti ini prospeknya baik. Prospeknya memungkinkan. Kan gitu. Tinggal kita lihat, kalau memang harus dimulai dari sekolah dulu di wilayah itu gitu ya ambil program studi yang sesuai. Kalau tidak harus sekolah dulu, artinya bisa langsung apply, ya sampaikan aja minat ke perusahaan yang ada di situ. Yang penting skill occupation list-nya masuk gitu ya.
siapa tahu langsung di-hire kan, jadi tanpa harus sekolah dulu, bisa langsung berangkat gitu, tapi apply-nya offshore jadinya. Bisa offshore, bisa onshore pakai visitor dulu gitu. Tapi kalau ingin tetap mulai dari student dulu, ambil master by research gitu ya, meskipun udah S3, tetap bisa, seperti yang saya sampaikan di awal, kuncinya adalah di student genuine stay tadi, student genuine requirement. Harus ada justifikasi yang clear, jelas, kokoh, dan sesuai dengan legislasi kenapa mengambil jurusan yang turun. Sebagai contoh, saya sendiri juga ambil jurusan yang turun di Australia. Jadi saya sudah S2 di Indonesia gitu ya, tapi saya ke Australia, apply visa offshore dari Indonesia, student visa, dan jenjangnya turun dari master ke graduate diploma. Graduate diploma itu kan di atas S1 tapi di bawah S2. Nah, apa justifikasinya? Salah satu yang disebutkan dalam Migration Regulation dan Minister Direction-nya adalah apabila hanya Australia sebagai hanya di Australia saja atau di kampus-kampus Australia saja, pendidikan ini, baik dari programnya ataupun units-nya, mata kuliahnya, dan lain sebagainya ya, itu disediakan. Dan tidak disediakan di tempat lain. Nah, salah satu yang saya lakukan adalah, ya, program yang tidak disediakan di negara lain selain di Australia adalah Australian Immigration Law. Karena kan hanya Australia yang menyediakan. Nggak mungkin di Indonesia kita belajar imigrasi Australia, atau di India kita belajar imigrasi Australia. Nah, jadi karena menemukan celah itu, akhirnya itu yang kita eksploitasi, dan menggunakan argumentasi itu akhirnya bisa masuk gitu. Sama, semua semua studi juga seperti itu. Ada beberapa elemen gitu ya yang harus disesuaikan untuk memberikan justifikasi yang kokoh agar imigrasi bisa mengabulkan student visa meskipun turun jenjang pendidikan atau pindah background dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak Denny ya tadi atau Pak Ya, Pak baik, Dai. terima kasih. Terima kasih banyak, Sama-sama, Pak Arif. sama-sama Bapak. Terima kasih Mas Razif. Berikutnya akan kami lanjutkan ke penanya kedua. Ada dari Mas Ray, mungkin bisa langsung saja Mas. Oke, selamat malam Pak Rajif dan Bu Malam Marsya. Pak Dai. Iya. Oke, salam kenal sebelumnya ya. Saya Ray, saya saat ini alhamdulillah sebagai WHV holder nih. Cuman ada beberapa planning saya untuk 1 sampai 2 tahun ke depan pindah ke student. Mungkin ada beberapa hal nih Pak dan Bu yang mau saya tanya ya. Lebih dari satu nih nggak apa-apa ya? Silahkan Mas. Ya, jadi pertama saya mau tanya terkait criminal record nih. Criminal record itu yang dimaksud itu apa aja ya gitu ya. Terus kayak surat tilang itu termasuk dari criminal record nggak ya? Terus untuk yang kedua ini, untuk background pendidikan saya kan teknik elektro di S1 di Indonesia. Kalau misalnya soal yang nggak sesuai nih, ini misalnya aja nih. Kalau soal yang nggak sesuai, apakah bisa cross education atau gimana gitu loh? Kan kita harus mengacu sama soal itu yang tadi infonya. Terus sama apa nih biaya. Jadi biaya itu ada skema yang lain nggak ya selain dari scholarship mungkin dari pemerintah atau LPDP segala macam. Mungkin segitu dulu ya Pak Rajiv sama Bu Marsya. Terima kasih. Baik, dipersilahkan Mas Razif. Ya, oke, Mas Ray. Terkait dengan criminal record ya, apakah tilang termasuk? Jadi sebetulnya syaratnya bukan criminal record kalau berdasarkan ketentuan hukumnya, tapi karakter tes. Karakter tes itu termasuk di dalamnya kriminal dan lain sebagainya. Nah, memang kalau berdasarkan hukum Australia, apapun yang pernah kita lakukan itu kan nanti di formnya ada declaration. Di declaration itu memang disampaikan kalau kita pernah melakukan mendapatkan hukuman pidana gitu ya, baik pidana ringan ataupun yang berat, ya memang harus dicentang gitu. Nah, apakah kalau kita centang akan otomatis ditolak? Tidak. Jadi sebagaimana saya sebutkan tadi, ada syarat SKCK kalau di Indonesia ya. Kalau di Australia itu police clearance, police certificate itu $50 kalau nggak salah. Dia syaratnya ini discretion. Jadi kalau dianggap, ya sebetulnya mereka punya catatannya juga, imigrasi punya catatannya. Kalau dianggap yang bersangkutan, oke lah, dia melakukan beberapa pelanggaran karakter tapi tidak signifikan, ya nggak masalah, akan tetap di grand-grand aja gitu ya. Tapi bagaimana kalau dia curiga?
Kalau curiga, nggak langsung ditolak. Kalau curiga, dia minta SKCK. Dia minta SKCK, dia minta police clearance. Jadi setelah lodge, biasanya nanti ada need more action gitu. Biasanya tuh ada diminta health examination buat orang-orang yang dianggap perlu dicek nih kesehatannya gitu ya. Sama salah satunya itu juga, orang-orang yang dicurigain, wah nih karakternya gimana nih gitu ya. Itu akan diminta SKCK sama police clearance. Bagaimana kalau kita ngisi di declaration karakter tesnya kita isi no semua gitu ya, kita nggak pernah melakukan apapun. Berarti aman dong, nggak diminta SKCK? Belum tentu. Karena sekali lagi, imigrasi itu sudah punya data kita sebetulnya. Imigrasi Australia, saya nggak tahu imigrasi Indonesia. Nah, ketika kita isi no, no, no gitu ya, ternyata pas kita sajikan SKCK dan police clearance ada catatan, nah itu visa kalian kemungkinan besar ditolak. Karena masuk ke alasan penolakan, dan bahkan bisa jadi bogus tuh, bogus information, 4020, itu bisa ban konsekuensinya. Kenapa kalian memberikan bukan hanya dokumen palsu, tapi informasi palsu? Karena 4020 tuh, mungkin beberapa teman-teman udah ada yang familiar juga dengan itu, alasan memberikan hal-hal yang palsu gitu ya, sehingga lead to ban, itu bukan hanya dokumen. Informasi palsu pun juga bisa jadi alasan 4020, bisa di-ban. Jadi, memang sampaikan saja dalam declaration, dan seperti yang saya bilang, police check, SKCK juga ajukan aja karena kan nggak terlalu mahal juga gitu ya. Itu yang pertama soal criminal record. Yang kedua adalah bagaimana jika pendidikan yang diambil tidak tercantum dalam skill occupation list gitu ya. Apakah bisa cross atau bagaimana? Yang memang tentu yang pertama kali kami rekomendasikan adalah ambil jurusan yang terdaftar dalam skill occupation list. Kenapa? Karena tentu kalaupun sehebat apapun teman-teman di bidang itu, tapi kalau tidak ada dalam skill occupation list, ya nggak bisa, gitu loh. Nggak bisa apply dari working visa, karena salah satu syarat utama working visa itu adalah pekerjaannya tercantum di dalam masing-masing skill occupation list. Dan skill occupation list-nya juga harus hati-hati lihatnya ya. Misalnya kita tulis solicitor, misalnya pengacara gitu ya. Ada nih di skill occupation list. Tapi lihat untuk visa berapa gitu, karena dia masing-masing spesifik. Misalnya untuk 494, 482, only untuk dua itu doang. Ya kalian nggak akan bisa apply sebagai solicitor ke 186 misalnya. Atau ke 485 misalnya. Atau ke visa-visa lain. Jadi memang khusus spesifik yang terdaftar di visa itu. Gitu. Jadi, dan kalau untuk profesi engineer, jangan lupa, kalian juga harus berasal dari kampus yang terdaftar atau terakreditasi Washington Accord. Kalau tidak, itu harus ada ujian lagi di Australia, namanya Engineers Australia. Nah, itu harus dilakukan tuh. Jadi kalau S1-nya nggak terdaftar Washington Accord, terus daftar S2 di sini yang terdaftar gitu ya, sementara syarat pekerjaannya harusnya S1 yang terdaftar Washington Accord tadi, nah itu bisa jadi permasalahan juga. Kalian harus ikutin ujian lagi di Engineer Australia. Ada beragam tuh nanti program-program untuk ikutin ujiannya, gitu. Kalau mau cross bagaimana? Mau pindah? Katakanlah dari engineer nih, S1-nya nih. Tapi kok kayaknya setelah WHV enak jadi quality assurance ya, misalnya gitu ya. Dan terdaftar juga nih di skill occupation list. Atau kok kayaknya enakan jadi forklift driver ya. Ada juga di skill occupation dan ingin disponsorin misalnya gitu-gitu. Tapi sponsornya masih 2 tahun lagi, jadi harus sekolah dulu. Bisa aja, sepanjang tadi yang saya jelaskan juga sebelumnya, student genuine-nya itu disusun dengan kokoh, dikasih justifikasi yang kuat dan sesuai dengan migration regulation dan ministerial direction. Nah, kalau itu berhasil dibuat secara optimal gitu ya, tetap bisa pindah education background, turun jenjang pendidikan, dan lain-lain. Itu yang kedua. Dan yang ketiga soal biaya. Nah, kalau biaya ini, apakah ada source lain gitu ya, LPDP, dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan teman-teman. Orang-orang yang menerima beasiswa dari negara, baik itu Australia ataupun di luar Australia, LPDP salah satunya gitu misalnya ya, dia akan masuk ke dalam kategori 5010. 5010 itu special return kriteria yang akan melarang orang untuk dikabulkan visanya kalau dia belum menghabiskan 2 tahun di luar Australia. Gitu. Dan kebanyakan working visa, salah satunya 485, itu masuk ke kriteria 5010 tadi.
Jadi katakanlah misalnya Mas Ray dapat beasiswa nih dari LPDP gitu ya, ambil S2, dapat beasiswa dari LPDP, ambil S2, begitu selesai S2 rencananya pengen 485 misalnya. Nah, itu nggak akan di-grant visanya, kecuali dapat izin dari LPDP-nya atau dari lembaga yang memberikan beasiswa untuk kembali tinggal di Australia. Tanpa izin itu, kalian nggak akan memenuhi Special Return Criteria, SRC kita bilangnya, 5010, yang mengharuskan orang tersebut tinggal di luar Australia selama 2 tahun. Gitu. Jadi memang kalau untuk pembiayaan, ya biasanya yang dilakukan adalah nabung selama WHV gitu ya. Ya atau mau nggak mau dapat subsidi dulu dari member of family unit dari Indonesia. Itu mungkin Mas Rey. Eh, mungkin saya mau tambahin lagi ya Pak Razif ya. Kalau Iya, misalnya kita silakan. beasiswa nih, beasiswa LPDP misalnya, terus ada di situ dicantumin Yes. kita harus kembali dulu ke Indonesia nih, misalnya harus Ya. ngabdi atau 2-3 tahun di Indonesia. Ada kemungkinan nggak kita bisa balik ke Australia dan mengajukan beberapa visa permanen di sini? Iya. Kalau untuk gini, kalau untuk ketentuan LPDP Indonesianya itu berlaku hukum Indonesia ya. Bagaimana kalian melanggar itu apa segala macam ya kaitannya dengan sanksi-sanksi di Indonesia nanti. Yang saya bahas kaitannya dengan hukum Australia. Jadi hukum Australia itu terlepas daripada LPDP memberikan kewajiban kembali atau tidak. Jadi pasalnya itu adalah bagi student yang menerima pembiayaan dari pemerintah luar negeri atau pemerintah Australia, dia nggak akan di-grant visa-visa tertentu kalau belum menghabiskan 2 tahun di luar Australia. Gitu. Nah, tapi syarat 5010 ini tidak ada di seluruh visa sebetulnya. Kebanyakan di working visa. Kalau mau apply partner visa misalnya, itu masih bisa tuh. Karena dia bukan working visa ya. Jadi, habis LPDP, apply apa namanya? Family visa, partner visa. Nah, itu boleh karena 5010 tadi syarat yang saya sebut itu nggak menjadi syarat wajib di partner visa. Saya harus periksa memang masing-masing visanya karena nggak bisa dilihat dari ini loh list yang visa yang bisa. Nggak ada peraturan kayak gitu. Jadi harus dibuka dari masing-masing visa mana yang nggak ada syarat 5010 itu bisa apply. Kalau ada yang syarat 5010 ya itu nggak bisa apply. Nah, bagaimana cara melihat itu? Nah, itu memang agak sulit karena nggak ada di website. Dia adanya langsung di regulation. Migration Regulation, Schedule 2, dan Schedule 5, masing-masing visa jenis-jenis visanya gitu. Ya bisa kalian akses di Federal Law ya, di PDF-nya, Migration Regulation, dan bisa diperiksa satu-satu. Gitu Mas Rey. Oke, saya kira cukup Pak Rajiv, Bu Marsya. Terima kasih banyak, jelas sekali. Sama-sama, Pak Rey. Baik, terima kasih. Untuk berikutnya, dikarenakan webinar ini juga ditayangkan di Zoom, mohon maaf, di YouTube, kami akan membacakan pertanyaan yang ada di YouTube, yakni mengenai isu WHV yang kini lagi marak, apakah ada peluang dari WHV untuk ke PR? Mungkin sekiranya itu Mas Razif mewakili pertanyaan dari YouTube. Untuk peluang WHV ke PR, memang teman-teman bisa akses juga di YouTube ya. Kami sudah bahas panjang lebar sekali soal itu, 2 jam kalau nggak salah, full peluang dari WHV ke PR. WHV ini salah satu yang saya bilang sebagai golden ticket menuju PR. Kenapa? Ya karena WHV kan tidak ada biaya khusus ya. Tidak seperti student visa. Student visa, apply visanya aja udah 2.000. Tuition fee-nya juga tinggi, kan gitu. Ya kalau WHV kan nggak perlu bayar tuition. WHV sepanjang dia menang war di Indonesia, yang walaupun war-nya kemarin banyak orang yang protes ya, saya juga dukung tuh kalau mau gerakan tuntut imigrasi gitu ya, imigrasi Indonesia. Sepanjang SDU WHV-nya dapat, dan semua dokumen-dokumen yang adanya bener gitu ya, nggak bogus, kadang ada aja orang yang IELTS-nya ternyata bukan IELTS dari lembaga resmi gitu. Jadi teman-teman yang udah pegang SDU WHV holder, cek lagi dokumennya, jangan sampai ada dokumen yang aspal, sayang SDU WHV kalian tuh susah banget dapetinnya kemarin gitu ya. Kalau udah dapat itu, apply visanya bener, dapat WHV, peluang ke PR tuh tinggi banget. Peluang itu akan semakin besar kalau sejak awal kalian bisa memetakan bagaimana sih langkah-langkah selama 3 tahun ini agar ketika 3 tahun selesai, peluang PR-nya lebih tinggi. Gitu. Ada orang yang memetakan 2 hari visanya mau habis. Nah, itu susah tuh. Akhirnya
terjebak ditawarin sama agent-agent yang doji gitu ya, apply protection. Kasihan. Jadi kalau udah protection kayak 75% peluang PR tuh hilang menurut saya tuh. Kalau udah apply protection tapi no ground gitu ya. Jadi sayang banget. Nah, memang dari awal segera petakan. Kita udah sampaikan bagaimana cara memetakannya di YouTube. Ya, kita juga punya service juga soal itu, peta jalan menuju PR gitu ya. Kita akan analisa dari orang per orang dengan sangat detail, dan kita buatkan peta jalannya berdasarkan regulasi, berdasarkan preferensi orang tersebut, dan berdasarkan kondisi aktual yang dibutuhkan di Australia selama 3 tahun ke depan, jalur apa yang ditempuh agar peluang PR-nya lebih besar gitu. Jadi kalian first day landed in Australia punya peta. Oh, saya harus begini, 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 begini. Itu lebih baik daripada ya nggak punya sama sekali gitu ya. Dan selain itu kalian bisa nyari-nyari juga sih ya, tapi kan kalau nyari-nyari tergantung dari mana source kalian mencari. Jangan sampai dapat source yang doji, ujung-ujungnya diarahin ke protection. Itu kasihan gitu. Itu mungkin Mbak Marsha. Baik, terima kasih. Semoga menjawab juga bagi hadirin yang hadir di YouTube. Di sini terdapat juga Mas Rizal yang sudah mengangkat tangan. Mungkin dapat menyertakan pertanyaannya. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Marsha dan Pak Razif. Mungkin pertanyaan saya agak mirip dengan pertanyaan Mas Rey tadi ya, terkait dengan studi, khususnya ketika kita nih, saya kan masih di Indonesia posisi, kemudian ingin untuk mencari apa namanya jurusan program studi yang kiranya ada PR pathway-nya. Nah, salah satu yang disebutkan oleh Pak Razif tadi kan kalau bisa cari program studi yang itu masuk di short apa occupation list-nya itu masuk di MT MLTSSL itu ya. Nah, Ya, SOL gampang ya, skill ya occupation list. SOL. Nah, kalau ini kan untuk di list SOL ini kan kebanyakan kalau di Indonesia memang belum pernah ada experience-nya ya secara formal. Kalau seperti contohnya misalkan saya di sini ingin mengambil kayak certified 3 pada carpentry atau bricklayer. Nah, itu kan selama di Indonesia ini kan saya belum pernah punya experience itu, dan untuk Oke. pendidikan background saya pun tidak ada kaitannya dengan pertukangan dan perbricklayeran. Nah, itu untuk menyusun genuine student kira-kira bagaimana ya Pak untuk tips-tipsnya seperti itu? Mungkin Ya. itu aja sih Pak. Thank you. Oke, Pak Rizal. Pertama, tadi kenapa saya bilang SOL gitu ya, bukan MLTSSL? Karena MLTSSL itu hanya satu dari sekian banyak jenis SOL. Jadi ada MLTSSL, ada CSOL, nanti teman-teman akan menemukan tuh, ada ROL, dan lain-lain sebagainya. Masing-masing list tadi diperuntukkan untuk visa-visa yang berbeda. MLTSSL itu untuk 485, 186 juga, kalau nggak salah ya. Nah, nanti ada tuh ROL untuk 494. Jadi jangan sampai ketukar gitu. Khawatirnya ketukar. Oh, ada nih di MLTSSL, jadi saya bisa apply 186. Oh, ternyata 186 bukan itu, occupation list-nya gitu. Nah, itu juga harus hati-hati. Yang kedua soal bagaimana kalau belum punya pengalaman, juga bidang studinya sangat berbeda daripada occupation yang diincar dalam skill occupation list kan gitu. Ada banyak elemen sebetulnya, Mas Rizal. Memang kesesuaian educational background dengan kesesuaian dengan pengalaman kerja yang ada itu menjadi argumentasi yang paling kuat agar bisa menyusun student genuine stay requirement. Tapi bukan hanya itu sebetulnya. Jadi dalam ministerial direction-nya ya, dan juga migration regulation itu ada beberapa list yang sifatnya kumulatif, alternatif. Ya, kalau alternatif itu salah satu terpenuhi oke kan gitu. Ya memang ada beberapa hal, misalnya kita bisa menyusun dari segi seberapa kuat program studi yang diambil ini akan berdampak kepada orang tersebut, gitu. Nah, dampak itu kan kita bisa susun dari berbagai kriteria. Apakah dampak misalnya, ya kita bisa berargumen bahwa
pekerjaan yang sedang dituju ini shortage, dan kita bisa menemukan argumentasi memang tingkat shortage-nya sangat tajam gitu ya. Lalu ada misalnya carpenter gitu, misalnya atau builder, ada project-project di Australia yang memang sangat kekurangan tenaga kerja di bidang itu gitu ya. Kita bisa kumpulkan itu semua untuk menyusun student genuine requirement tadi. Bahwa kita akan benar-benar belajar di Australia di bidang itu, dan setelah mengambil studi itu akan benar-benar bermanfaat untuk kita dan juga untuk Australia sebenarnya. Gitu. Jadi yang penting juga dalam student visa ini saat ini ya, ada perubahan persyaratan dari dari Genuine Temporary Entrance atau GTE menjadi Student Genuine Entrance. Apa bedanya? Ya bedanya tadi, kalau dulu orang itu harus membuktikan bahwa dia akan kembali ke negara asalnya karena genuine temporary, gitu kan? Ya Anda benar-benar hanya ingin sekolah terus pulang, kan gitu. Harus membuktikan itu dulu. Sekarang bagusnya syarat itu diubah, diganti menjadi student genuine. Anda harus membuktikan bahwa Anda benar-benar pelajar yang orisinil, benar-benar mau belajar gitu. Nggak ada tuh syarat harus kembali ke negara asalnya, nggak berlaku. Nah, itu untuk aplikan visa yang setelah Maret 2024 kalau nggak salah. Sebelum Maret 2024 itu masih berlaku. Nah, itu juga jadi satu perubahan yang cukup memberikan peluang ya bagi teman-teman yang ingin memang memulai dari awal tanpa background yang linier, tanpa pengalaman kerja yang linier. Itu yang bisa saya sampaikan, Mas Rizal. Oke, terima kasih Pak Rajif. Sudah cukup jelas. Ternyata memang sudah ada perubahan terkait genuine Ya, apa ini? temporary Sudah entrance. Jadi tidak student harus genuine gitu. tidak harus kembali seperti itu ya Pak ya. Betul. Asalkan genuine apa akan Ya, berguna untuk kita dan pihak Australinya. Oke. betul. Oke, siap. Thank you, Pak. Sama-sama, Mas Rizal. Terima kasih, Mas Rizal. Berikut saya lanjutkan pertanyaan di chat yang sangat berhubungan dengan student visa. Ini ada dari Mbak Safia yang kebetulan seperti juga di Australia. Selamat malam, Mbak. Mbak Safia kini sedang memegang student visa dan sedang belajar civil construction dan ingin apply untuk temporary graduate visa. Namun, beliau ada keluarga yang sudah menjadi citizen, namun bukan keluarga kandung, melainkan keluarga jauh. Sekiranya apakah bisa mensponsori menggunakan visa 491 atau 494? Dan kemudian sekiranya belum dapat sponsor, apakah nanti saat temporary graduate sudah mau habis, apakah bisa untuk apply student dan master lagi? Seperti berikut, Mas. Tadi pertanyaan pertama soal keluarga ya. Saya Betul. harus cek dulu listnya ya, karena memang ada jenis-jenisnya ya, keluarga yang bisa memberikan sponsor 491. Kalau untuk 491 itu parent, orang tua, child or stepchild, brother, sister, adoptive sister, step brother, step sister, aunt, uncle, dan adoptif lainnya itu ya, nephew, niece, dan adoptif lainnya, grandparent, sama first cousin. Nah, itu adalah list keluarga yang bisa memberikan sponsor 491. Di luar itu, nggak bisa. Apalagi tadi pertanyaan berikutnya, Marsha, sorry. Sekiranya nanti untuk temporary graduate sudah mau habis, apakah masih Mhm. bisa untuk apply student dan ambil master sekira kalau belum dapat sponsor? Itu tadi yang saya sampaikan. Kalau sudah hold 485, ada peraturan baru di 2024 kemarin, sama seperti visitor. Kalau hold visitor, kalau hold 485, dia tidak bisa apply dari dalam Australia. Jadi bagaimana caranya? Ya keluar dulu. Entah itu ke New Zealand, entah itu ke Indonesia gitu ya. Apply-nya offshore untuk student visanya. Kalau sudah apply offshore, baru bisa dia balik lagi ke Australia gitu ya untuk nunggu visa studentnya. Tapi sebentar, masalah itu juga harus saya double check lagi. Nah ini hukum visa nih, nggak ada prinsip visa berlaku begini-begini gitu ya. Jadi memang harus dicek masing-masing visa. Saya cek visa student, kalau dia apply offshore, apakah dia bisa nunggu di dalam.
Sebentar. Bisa dia. Jadi, kalau Hold 485, apply studentnya nggak bisa di dalam Australia. Nggak bisa onshore. Dia harus offshore. Keluar dengan visa apa, terserah. Yang penting legal. Ya, bagusnya sekarang ketika lagi Hold 485-nya gitu ya. Kan multiple entry tuh. Jangan sampai 485-nya udah habis. Ya, kalau masih stay di Australia kan unlawful jadinya. Atau, ya jangan sampai apply protection juga gitu ya. Keluar dulu dari Australia, apply offshore, student visa, aplikasinya sudah masuk, sudah di-receive sama imigrasi, baru balik nanti ke Australia untuk nunggu student visanya. Ya memang yang menjadi tantangan adalah nanti kalau 485 sudah habis, tapi student visanya belum di-grant. Kalau apply offshore, kan nggak dapat bridging visa. Jadi kalau nggak pulang, jadinya unlawful. Nah, kalau dengan posisi yang seperti ini, ada orang yang bisa apply bridging visa secara terpisah gitu ya, ada yang tidak bisa. Nah, untuk ini memang masing-masing kondisi beda tuh. Masing-masing kondisi orang gitu. Jadi, perlu dianalisa secara dalam sih. Saya harus dapat CV-nya dulu tuh, baru bisa eh, cek apakah ketika balik lagi ke Australia, dia bisa apply bridging visa secara terpisah. Jadi kalau 485-nya habis, masih bisa hidup pakai 485, atau nggak bisa. Kalau nggak bisa, ya dia pulang. Kalau stay di Australia, unlawful. Mungkin itu, Mbak Marsha. Baik, terima kasih. Ini juga sudah dijawab oleh Mbak Safia. Terima kasih atas jawabannya, sangat membantu. Sama-sama Mbak Safia. Baik, untuk berikutnya saya juga akan membacakan pertanyaan yang berhubungan dengan student visa. Dari Kakak Abel, beliau menanyakan bagaimana strateginya bagi rekan-rekan yang sudah memasuki 485 visa atau temporary graduate, namun tidak mempunyai pengalaman kerja yang cukup. Sebagaimana yang kita tahu bahwa kebanyakan perusahaan Australia memilih kandidat yang sudah mempunyai pengalaman kerja atau juga mendapat status PR dan citizen. Sekiranya bagaimana strateginya, Mas? Sebetulnya strateginya cek wilayah dama sih, sama wilayah regional. Kenapa? Hukum alamnya ya, teman-teman. Orang-orang yang sudah dapat PR sama orang-orang yang sudah citizen, dia nggak mau kerja di wilayah regional. Begitu sudah tidak mensyaratkan dia harus di wilayah regional, dia akan ke wilayah city. Dia akan ke wilayah kota. Kenapa? Ya, tentu lebih banyak orang gitu ya, akses lebih gampang, makanan lebih tersedia banyak, murah gitu ya. Ya lebih hidup lah di wilayah-wilayah itu. Nah, inilah yang menyebabkan wilayah regional itu sepi. Hingga akhirnya pemerintah, kalau ke teman-teman lihat polanya gitu ya, dia selalu memberikan keleluasaan atau fleksibilitas pengecualian itu agar orang-orang bermigrasinya ke wilayah regional gitu. Jarang ada PR, ada citizen yang mau di wilayah regional. Wilayah regional itu ibaratnya kawah candra di muka untuk orang-orang yang ingin dapat PR-nya dulu kan gitu. Jadi regional-regional juga gue jabanin lah kan gitu kan. Nah ya strateginya begitu. Cek di wilayah-wilayah regional, di Perth, di Adelaide, di Darwin gitu ya. Nah kan kebanyakan orang nggak mau tuh ke wilayah-wilayah itu karena sepi, ya akses hiburan susah, pekerjaannya juga fisik berat, panas gitu gitulah. Kalau ya cuacanya segala macam segala macam. Jadi menurut saya kalau memang sulit 48 sudah hold 485 di City misalnya sulit gitu ya. Ya langkah pertama coba geser dulu ke wilayah regional. Nah, kalau wilayah regional juga masih gagal, geser lagi ke wilayah Dama. Dama itu di regional, tapi tidak semua regional itu Dama. Dama itu adalah wilayah regional yang jauh lebih remote. Akhirnya ditetapkan sebagai wilayah Dama. Diberikan izin yang lebih khusus lagi, lebih leluasa lagi agar orang-orang mau mengisi wilayah itu. Jadi menurut saya itu, Mbak Marsha, strateginya. Baik, terima kasih Mas Razif. Semoga menjawab juga ya untuk Kakak Abel yang tidak bisa hadir dalam hari ini. Berikutnya adalah pertanyaan dari Mbak Elvina. Bagaimana jika ingin extend visa student apabila visa student sekarang hampir expired? Kebetulan beliau merupakan visa student dari masa pandemi COVID dan sekarang ini sudah berada di Australia. Ya, kalau untuk visa student, memang tidak ada extension student visa. Jadi kalau kita sering dengar di luar ada extend gitu ya, sebetulnya bukan extend, tapi apply visa baru.
gitu. Bahkan untuk orang-orang yang katakan eh, kurang 2 bulan lagi nih untuk graduation gitu ya dia nggak bisa extend, dia memang harus apply visa student baru dan biayanya harus baru lagi. Nah ini tergantung butuh berapa lama nih untuk extendnya. Kalau misalnya lebih dari 3 bulan gitu ya harus apply student visa baru. Tapi kalau kurang dari 3 bulan, katakanlah 1 bulan doang atau 2 bulan, sebetulnya, tapi ini beresiko, sebetulnya bisa apply visitor. Visitor itu kan ngasih waktu studi 3 bulan. Nah, tapi kalau dari regulasi, itu sebetulnya kita bisa studi apa aja, yang penting nggak lewat 3 bulan. Tapi sayangnya, pernah ada putusan pengadilan yang mengatakan bahwa kalau hold visa visitor, meskipun memberikan hak belajar selama 3 bulan, tapi 3 bulannya itu adalah bukan waktu, tapi rentang program studi. Jadi kalau katakanlah kalian tinggal 1 bulan lagi nih, tapi studinya udah mau habis kan gitu, nggak butuh bulan lagi tanggung. Kalau apply student lagi mahal kan gitu ya. Apply visitor aja dia lebih murah, karena kan visitor kan bisa ngasih jangka waktu tinggal 3 bulan. Nah pernah ada putusan pengadilan yang mengatakan itu melanggar hukum. Nah jadi ada risiko tuh, meskipun ada juga yang nggak di enforce gitu ya. Nah itu bisa jadi pilihan. Ya pilihan yang paling ideal adalah apply student visa lagi, pilihan yang lebih murah tapi agak beresiko, bisa apply visitor visa. Sepanjang memang nggak lebih dari 3 bulan kekurangan masa studinya. Itu Mbak Marsha. Terima kasih atas jawabannya Mas Razif. Semoga membantu juga bagi para penanya. Lalu saya juga membacakan pertanyaan dari Mas Didi Riantoni. Untuk mengambil sertifikat di VETA-SES yang di-apply dari Indonesia, apakah sekiranya potensial untuk mendapatkan sponsor? Dan untuk bidangnya adalah multimedia designer dan sudah masuk ke dalam skill occupation list 482 visa. Mungkin itu, Mas. Iya. Oke. Kalau skill assessment di VETA-SES atau dimanapun itu, eh, kalau untuk visa sponsor ya, sebetulnya tergantung. Kalau visanya adalah 482, visa 482 itu tidak mensyaratkan skill assessment bagi siapapun itu dan apapun profesinya asal dia berasal dari Indonesia. Jadi skill assessment untuk 482 itu hanya untuk profesi tertentu. Jadi dia ada list profesinya, kurang lebih ada 55 profesi yang harus skill assessment di visa 482. Tapi dari 55 profesi ini juga dilihat warga negaranya mana. Misalnya multimedia tadi, katakanlah dia masuk untuk skill assessment 482. Tapi hanya seorang multimedia dari negara A, B, C, D, E gitu, yang wajib skill assessment. Indonesia tidak ada dalam list itu. Jadi dia tidak wajib skill assessment kalau untuk 482. Jadi kaitannya ke 482 jadi nggak relevan, kan gitu. Bagaimana kalau 494 misalnya, visa sponsor juga. Nah, kalau 494 beda, dia wajib skill assessment. Hukumnya dibalik tuh, dari 482 ke 494. Kalau 494 itu, kalau 482 itu tidak wajib skill assessment kecuali orang-orang yang khusus ini, kan gitu. Kalau 494 dibalik, wajib skill assessment kecuali orang-orang yang khusus ini, gitu. Dan sayangnya Indonesia nggak masuk di situ. Jadi kalau 494, Indonesia, profesi tertentu, wajib skill assessment. Nah, apakah ini relevan untuk mendapatkan sponsor gitu ya? Sebetulnya relevansinya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu dalam. Kenapa? Karena ini kan kita hanya memenuhi satu dari sekian banyak persyaratan 494. Nggak ada bedanya dengan bahasa Inggris misalnya. Pertanyaannya kan, bagaimana kalau IELTS saya sudah 6, memenuhi syarat 494? Apakah berpeluang lebih tinggi mendapatkan sponsor 494? Ya bisa tidak, tergantung kan gitu. Ya sama, skill assessment juga begitu. Ada orang yang belum lolos skill assessment, tapi dia anggap perusahaan, misalnya perusahaan nganggap, wah ini orang one of a kind nih, pengalaman tinggi, etos kerja oke, tertarik lah pokoknya. Bahkan sebelum skill assessment pun bisa diterima. Diterima dulu, tanda tangan kontrak dulu, baru visa diurus belakangan. Bisa jadi bahkan perusahaan tuh yang bayarin skill assessment-nya. Gitu. Belum ada sertifikat IELTS, perusahaan bisa jadi yang bayarin sertifikat IELTS-nya. Itu juga memungkinkan terjadi hal-hal yang seperti itu jika memang okupasinya sangat
dibutuhkan, dan orangnya betul-betul spesial gitu. Jadi seperti itu tuh apa namanya cara penilaian Mbak Marsha. Terima kasih atas jawabannya, Mas Razif. Mungkin saat ini kita akan kembali ke pertanyaan terakhir, yaitu dari Mbak Dian, yang menanyakan sekiranya jika ada gap year 7 tahun antara studi, dan juga tidak ada pengalaman kerja formal karena membantu bisnis keluarga, apakah masih Oke. bisa untuk buat statement genuine student yang kuat untuk student visa? Karena beliau cek juga harus menyertakan work history dan juga harus menyertakan evidence. Mungkin seperti itu, Iya, Mas. iya. Oke. Tergantung dari occupation apa yang ingin atau bidang studi apa yang ingin apa namanya digeluti gitu ya. Nah, lagi-lagi memang untuk menyusun ini tuh kita perlu in-depth, kita perlu interview, kita perlu dapat kurikulum vitae gitu. Kenapa begitu? Misalnya pertanyaannya Mbak Dian. Di kepala saya ada gap sekolah 7 tahun karena membantu bisnis UMKM gitu ya. Bisa nggak bikin student genuine requirement-nya? Bisa. Kalau studi yang diambil katakanlah berkaitan dengan bisnis, berkaitan dengan apa yang dikerjakan selama membantu UMKM itu ya, ya di bidang UMKM-nya bahkan misalnya, atau di bidang apa marketing gitu ya, yang berkaitan dengan yang digeluti di UMKM tersebut, bisa dibuat. Dan kami sering banyak sekali ya contoh kasus, misalnya orang-orang India gitu, di India dia punya peternakan, dia punya bisnis, ya dia bekerja di bisnis keluarganya, dia beternak, dia mengurus bukan beternak ya dia apa mengurus hewan-hewan gitu ya, atau dia bantu dagang, dia jual telur segala macam. Dan di Australia dia ambil studi di bidang itu, di bidang perdagangan tersebut, di bidang marketingnya segala macam, dan itu menjadi salah satu argumentasi dalam menyusun student genuine requirement yang kuat gitu. Jadi ya lagi-lagi tergantung bagaimana kita menempatkan pengalaman ini untuk ambil student apa, sektor apa. Kalau pengalamannya berdagang, terus tiba-tiba ingin ambil kuliah apa misalnya, kuliah IT gitu ya, ya mungkin kalau kita ambil dari segi kesesuaian agak kurang, tapi tetap bisa diargumentasikan. Ini sering terjadi, orang-orang yang mau kuliah IT dari background yang lain misalnya. Argumentasi mereka apa? Digitalisasi. Misalnya saya kuliah hukum gitu ya, tiba-tiba saya mau ambil kuliah IT. Wah, kenapa Anda tiba-tiba ambil kuliah IT? Kan cross, beda, dan wah nggak genuine nih. Oh enggak, siapa bilang nggak genuine? Saya punya alasan. Apa alasannya? Ya, sudah banyak sekali AI yang berkembang di bidang hukum misalnya. Hukum online salah satunya teman-teman gitu ya. Atau apa? Ya saya ingin menekuni cyber law. Cyber law itu kan saya harus paham juga dong IT-nya. Agar saya nggak cuma paham hukumnya doang, tapi saya tahu bagaimana gerak operasionalnya dan lain-lain. Jadi, nah itu semua memang perlu diargumentasikan. Dan bagusnya juga bagaimana menyusun argumentasi yang baik, ya tentu kita harus menerima fakta secara utuh, dan kedua kita harus mengetahui bagaimana sih pengaturannya di Migration Regulation dan Ministerial Direction. Gitu, Mbak Marsha. Baik, terima kasih Mas Razif atas jawabannya. Dan juga terima kasih banyak atas pemaparannya untuk hari ini. Tentunya webinar ini sangat menjawab keresahan Bapak dan Ibu, dan semoga sekiranya dapat memberikan pencerahan dan juga bermanfaat. Sebelum ditutup, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir, serta kepada Prof. Denny, Mas Razif, dan seluruh tim Integrity Lawyers. Bagi Bapak Ibu yang ingin melanjutkan konsultasi pribadi, silahkan dapat mengakses link website kami yang tertera di kolom chat. Dari kami cukup, sampai jumpa di webinar bulanan kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Mas Razif. Terima kasih juga teman-teman Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Marsha dan teman-teman semua.